Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa bihi nasta'in ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik alam semesta, Rabb pemilik hati, jiwa dan raga. Dan alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, sudah sepatutnya untuk kemudian kita menjalankan puasa kita dengan baik dan kemudian mensyukuri nikmat-nikmat yang kemudian telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Karena dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya itu adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa sholawat beriringan dengan salam tetap kita haturkan atau kita junjungkan kepada junjungan besar kita semua, sang suri tauladan kita, Nabiullah wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in wa tabi'un, dan semoga juga di bulan puasa ini kita masih terus menjalankan sunnah-sunnahnya agar kelak di yaumil akhir nanti kita dapat diakui sebagai umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan puasa ini banyak kemudian amalan-amalan soleh yang kemudian bisa kita lakukan untuk kemudian mendekatkan diri kita atau meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan puasa ini ada kemudian sunnah-sunnah dari Nabi yang kemudian bisa kita kerjakan agar kemudian membentuk kualitas muslim kita agar menjadi seorang muslim yang lebih baik, agar menjadi seorang muslim yang lebih bertakwa. Dan dalam sunnah Nabi di bulan puasa, yang pertama adalah kemudian menyegerakan berbuka puasa. Ketika sudah masuk waktu azan atau ketika sudah masuk waktu untuk kemudian berbuka, maka disegerakanlah untuk kita atau disunahkan untuk kita untuk berbuka puasa saat waktunya sudah tiba. Dan disunahkan juga untuk kemudian kita berbuka dengan kurma dan juga setegak air putih. Maka dari itu, ketika sudah waktunya, maka sudah seharusnya lah untuk kemudian kita berbuka. Jangan kemudian masih ada kerjaan atau masih ada kesibukan-kesibukan sehingga kita menunda untuk membatalkan puasa kita atau menunda untuk membuka puasa kita. Maka ketika sudah waktu berbuka atau sudah waktu azan maghrib, maka bolehlah kemudian untuk kita membatalkan puasa. Entah itu dengan seteguk air putih ataupun dengan sebuah kurma. Yang selanjutnya ada sunnah Nabi yang kemudian mengharuskan kita untuk sahur sebelum menjalankan ibadah puasa kita. Agar apa? Agar kemudian kita kuat untuk menjalankan puasa kita sehari full. Dan juga dalam sahur ini ada keberkahan yang kemudian diberikan kepada kita. Karena sahur ini tidak hanya kemudian mengisi tenaga kita agar fit, agar kuat untuk menjalankan puasa kita, tetapi dalam sahur ini juga ada keberkahan di dalamnya. Walaupun mungkin kita dalam waktu sahur itu dalam keadaan kenyang sehingga kita tidak mensegerakan untuk sahur, maka sangatlah rugi untuk kita. Karena dalam sahur itu ada keberkahan yang kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka dari itu sahur ini sangat penting, bukan hanya untuk mengisi tenaga saja, tapi sahur ini juga menjadi bagian atau berkah yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga amalan sunnah yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu membaca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, Jibril turun untuk menyampaikan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa memperbanyak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dapat atau mentabuduri Al-Quran adalah amalan utama di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, hari-hari kita sebaiknya untuk kemudian dihiasi dengan membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala yang berlipat.
Karena setiap huruf yang kita baca di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, marilah kemudian kita menghiasi hari-hari kita di bulan puasa ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Dan tidak hanya membaca Al-Quran saja, kemudian kita bisa mentadaburi Al-Quran agar kemudian kita paham arti dari apa yang kemudian telah kita baca. Dan selanjutnya, sunnah Nabi yang keempat, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Jadwal Imsakiyah Ramadan 1446 Hijriah untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Mau terus untung? Pakai terus Arko, tinggal sorong. Ahai! Arko kereta sorong, teknologi Jepang, desain inovatif, lebih strong. Angkut apa saja, hemat tenaga, gampang nuangnya, slim bentuknya. Don't forget, ojo lali, kereta sorong, ya Arko ini. Terus untung, terus pakai Arko, tinggal sorong. Pastikan original. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hey, sirup Kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia.
hati